Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Ya, buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Inilah kisah pertama yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim dari sisi atau dari segi urutan surat dan ayat. Coba ulangi. Ini ayat ini adalah kisah pertama. Ayo bareng semuanya. Ini adalah kisah pertama yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran berdasarkan susunan surat dan ayat. Nah, kan kalau dari sisi susunan surat dan ayat kan dek, pertama Al-Fatihah, kedua apa? Al-Baqarah. Habis 1, 2, habis 2, 3, habis 10, 11, habis 20, 21, habis 29, 30. Nah, ini ayat keberapa tadi? Ayat 30. Kan ketemu kisah nih, ya kan? Nah, inilah kisah pertama yang Allah kisahkan. Jadi ini kisah pertama. Percis seperti memang yang dikisahkan. Ini kan tentang Adam. Jadi ini kan kisah tentang Adam. Karena itu Allah jadikan ini kisah yang pertama. Kenapa kisah ini diceritakan? Agar Nabi Allah Muhammad SAW paham. Ayo coba. Kenapa dikisahkan? Agar Nabi Allah Muhammad SAW paham, ngerti, sabar, kuat, semangat, termotivasi, terinspirasi, dapat pengalaman, banyak pengalaman yang nanti akan berguna buat Nabi dalam melangkah. Jadi kalau ada contohnya, apapun kalau ada contohnya, itu kan kita bisa lebih enteng. Orang suruh ngejahit, mana contohnya? Nggak ada gitu. Tapi ketika ada tukang jahit, dia mencontohkan cara menggambarnya, cara mengukurnya, cara memotongnya. Akhirnya kita bisa ngerti nggak? Nah, betapa beruntungnya kita, umat Nabi Muhammad.
Karena punya contoh dari nabi-nabi terdahulu punya umat. Asal kita mau mencontoh, insya Allah udah kita bakal lebih enteng. Nah, nabi itu dikisahkan kan, mulai dari Nabi Allah Adam, Nuh, Hud, Saleh, kan? Nuh, Idris, Hud, Nuh, Saleh, terus sampai kemudian Nabi siapa terakhir? Sebelum Muhammad, sebelum Nabi Isa. Dikasih tahu tuh. Jadi kalau nanti kamu ada yang ngeledek, paham. Ada umat yang diledekin, ada nabi yang diledekin. Terus kita mesti gimana? Mesti apa? Mesti sabar. Kita nanti ada umat yang bikin kita kemudian jadi tersesat. Jadi bikin dosa, maksiat. Kita mesti apa? Sabar juga. Mesti obat. Jadi ini kisah pertama ya yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan susunan surat dan ayat. Kenapa tadi Papa contohin habis nomor 1 berapa? 2. Habis nomor 10 11. Kenapa? Karena Quran ini cara turunnya lompat-lompat. Dalam satu surat bisa jadi cara turunnya itu tidak benar-benar berurutan. Nanti yang menyusun adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merintah Jibril untuk membuat susunan Quran. Habis itu kemudian Jibril memberitahu kepada Nabi Allah Muhammad dan akhirnya sampailah kepada tangan-tangan kita sehingga susunannya adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Ya, kita ulang lagi bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Papa senang membahas tentang Adam spirit karena komplit. Jadi padahal dia baru manusia pertama loh, ya kan? Belum ada yang lain. Belum ada Hawa waktu itu, belum ada Qabil, Habil waktu itu. Tapi ceritanya udah komplit. Tulis ya. Mulai dari 0. Ya, ikutin Bapak. Berarti kenapa Nabi Adam bisa ketemu Hawa? Ya, nanti. Terus Hawanya tingginya sama kayak Adam? Iya, zaman dulu tinggi sekali. 30 meter. Oh iya. Dari 0 udah sampai jadi ada. Kita paling kecil. Sampai jadi ada. Sampai jadi 0. Kemudian episode belajar. Jadi Adam nanti melewati nama episode belajar. Terus episode testing. Jadi habis belajar ada pengetesan. Habis testing tadi episode kontestasi. Nanti hidup manusia di sini aja nih. Lingkup manusia di situ, dari nggak ada jadi ada, dari nggak tahu jadi tahu. Habis tahu testing. Habis testing kontestasi, kompetisi. Habis kompetisi kemudian hadiah. Kemudian habis hadiah ada episode lupa. Ya, manusia tuh manusia banget ya. Iya, itu namanya episode lupa, episode terlepas. Biasanya, umumnya perjalanan Nabi Adam ini akan jadi prototipe perjalanan manusia. Sifa, ini prototipe. Sifa misalnya dari nggak ada jadi ada, dari nggak tahu jadi tahu. Begitu tahu kan ada ujian. Begitu ada ujian, mulai ada kontestasi, ada kompetisi, ada lawan. Lawan itu ya bisa mama. Lawan itu bisa kemudian saudara, lawan itu bisa teman, lawan itu pokoknya lawan akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Supaya apa? Sebenarnya supaya manusia itu sendiri jadi manusia. Jadi emang perjalanan itu emang begitu dah. Nah karena itulah Allah menyediakan dirinya sebagai apa? Ujungnya lihat, ujung halaman 6. Ujungnya apa? Ikutin papa. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu, ayo. Huwat tawwabur rahim. Allah menyediakan dirinya sebagai siapa dan apa? Sebagai At-Tawwabur Rahim. Sebagai Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Paham ya? Jadi Allah pasang tuh dirinya sebagai yang Maha pengampun, Maha penerima taubat, Maha penyayang. Karena perjalanan manusia nanti adalah perjalanan Nabi Adam. Nanti ada episode setelah lupa lalai, episode terusir. Ya kan? Episode terusir. Tulis. Episode terusir. Kumi masih ingat ya? Dulu Adam Spirit. Ada Adam Spirit. Ada Nuh Spirit. Adam Spirit. Nuh Spirit. Apalagi? Ya yang paling dipelajari tahun kemarin tuh Sulaiman Spirit. Ada lagi. Nanti banyak nih. Ada. Itu yang bagus tuh Yunus Spirit, keren banget. Karena dia pernah diceburin ke laut kan. Ke kedalaman laut, gelap, berganda. Nah itu tuh Nabi diceritain gitu loh. Ketika Nabi diceritain dia punya ininya akhirnya. Punya apa? Punya bayangan. Oh kalau nanti kondisi A begini. Kalau kondisi B begitu. Kondisi C begitu. Kemudian episode terusir. Tapi jangan khawatir gitu loh. Episode itu lalui aja. Ya kalau salah ya terima aja. Jangan salah, marah-marah. Setan salah. Nah, terus dia marah-marah. Dia pelihara dendam itu. Jangan, kita tidak berhak marah-marah kepada orang lain. Yang menyebabkan kita terusir. Kenapa? Oh, salah kita kok. Betul gak? Itu Adam Spirit banget kan? Betul gak? Begitu tahu, siapa sih yang salah? Setan yang salah. Bukan, yang salah kita. Yang salah siapa sih? Teman gara-gara dia ngadu. Yang salah siapa? Guru gara-gara dia tahu. Yang salah siapa? Kepala sekolah gara-gara dia punya peraturan. Tidak. Yang salah itu kita. Tetap kita. Adam Spirit. Nah habis kondisi terusir. Kondisi terpisah. Wah. Episode terpisah. Adam bisa sama Hawa. Nah episode berikutnya menarik buat manusia. Supaya udah manusia mengerti Allah tidak pernah meninggalkan. Adam kan dekat sama Allah di sorga. Wajar kalau Allah tidak meninggalkan, memang dekat. Tapi ketika Adam nanti terlempar, terusir ke bumi. Dan dia misah sama Hawa. Ternyata Allah tetap nemenin. Nanti ada di ayat 38. Sebenarnya sih dari mulai 37 itu udah ada bayangan. 36, 37, 38. Tapi nggak usah lah. Kita nggak usah nyampe situ dulu. Nanti gue nyampe. Misalkan ada manusia, dia dari nol. Jadi ada belajar, kemudian testing, kompetisi, kontestasi, kemudian ada perjalanan habis kontestasi, kompetisi. Iya. Bukan, hadiah. Episode kemudian hadiah, habis episode hadiah lalai, lupa, habis episode lupa atau lalai terusir, habis terusir terpisah. Nah, habis terpisah adalah dia coming back. Habis terpisah, kemudian ada episode coming back. Episode kemudian balik. Nah, perjalanan manusia itu gitu. Ntar ada yang udah ke atas, turun lagi. Nanti dia naik lagi ke atas, turun lagi. Naik lagi ke atas, turun lagi. Nah, di episode manapun Allah menyediakan dirinya. Nanti kita sekalian belajar Asmaul Husna di sini. Jadi Allah ini ketika kita naik ke atas pun Allah bilang, kamu mau ke atas ini, kamu perlu ilmu kan, perlu pengalaman. Kamu perlu kemudian bekal. Aku juga ada di sini menyediakan bekalnya, menyediakan ilmunya, menyediakan pengalamannya, dan juga menyediakan pengamannya. Tentu ini masih episode awal. Apa-apa terusin aja dulu biar kita bisa memahami. Yang penting Papa jelasin dulu perjalanannya kira-kira kayak gitu. Habis coming back ya, yang itu adalah tulis dan itu adalah perjalanan ikhtiar.
perjalanan usaha. Dan ini nanti sangat menarik perjalanan itu. Karena ketika di awal Adam penuh dengan fasilitas kan. Kalau Adam bisa makan, tapi dia di sorga, biasa aja dong. Orang dia di sorga, semua tinggal ada, tinggal metik, tinggal ngambil, tinggal makan. Nah kecuali buah khuldi. Nah disinilah kemudian nanti ada spirit. Bahwa memang untuk membuat manusia menjadi berhasil, memang harus dibikin ketiadaan. Untuk manusia bisa berhasil, harus dibikin ketiadaan. Seseorang bisa berhasil justru pada saat dia itu terpuruk. Dia kalau dalam keadaan terpuruk ketemu itu Adam spirit, jadi. Sulaiman, wajar dia jadi raja karena anaknya Nabi Daud. Nah kan Nabi Sulaiman kan mengalami proses Adam kan. Dari tidak ada menjadi ada. Dari ada berkelimpahan, belajar, testing, kompetisi, kontestasi, dapat semua, menang semua. Gitu kan? Tapi kan lupa sholat, lalai. Pas lagi ngasih makan, udah. Lagi main kuda. Begitu lalai ditarik sama Allah kan, menjadi tidak ada kan. Begitu tidak ada, Nabi Sulaiman berjuang kembali. Akhirnya Nabi Sulaiman punya kerajaan lebih gede daripada bapaknya. Nah, nanti akan ada begini. Loh, apakah berarti kita harus dulu bangkrut? Kita harus dulu terpuruk. Kita harus dulu kemudian terlempar, harus terusir. Gini. Nah, ada orang-orang yang memang tuh digebuk dulu sama Allah gitu. Ada orang-orang yang dibersihin emang sama Allah. Tapi ada orang-orang yang bersih sendiri. Jadi dimandiin itu adalah sesuatu buat yang kotor. Coba Umi semua. Dimandiin itu. Dibersihin itu. Disuciin itu. Adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bila dia kotor. Tapi kan ada orang nih belum sampai kotor banget dia bersih. Dia sengaja mandi. Abang semua sekarang ini berkelimpahan, berkecukupan. Jauh di atas orang-orang. Tapi dengan berkelimpahan dan berkecukupan. Pada punya handphone. Tapi dengan handphone itu bermaksiat. Kan kotor. Jangan sampai digebuk sama Allah. Jangan sampai dipukul sama Allah. Jangan sampai kalian dihinakan sama Allah. Cepat bertobat dulu. Kalau enggak keburu keusir loh. Keburu kelempar loh mau. Kan gitu. Nanti gak jadi lagi keluarga surga. Jangan dong. Kita bersih-bersih aja dulu. Nah inilah gunanya kisah ini dikisahkan. Kan jadi belajar nih. Ini ada episode yang kita bisa delete kan gitu. Ada episode yang bisa kita skip. Ngapain kita melewati episode terusir? Ngapain kita melewati episode terhina? Ngapain kita melewati episode terpuruk? Ngapain kita melewati episode bangkrut? Jangan dong. Kita bisa nyekip ini kok. Dengan cara apa? Jangan sampai tergoda setan. Kan begitu. Jangan sampai kalah sama setan. Betul tidak? Nanti kesana arahnya. Ini baru pendahuluan. Cukup ya? Untuk episode pertama cukup dulu. Karena abang pun mau ke Yogyakarta. Tapi udah mulai ada gambaran belum? Kira-kira? Hah? Kakak lebih banyak gambarannya. Karena pernah mendapati tadabbur ini. Dari papa kan. Dan ngalamin juga episode-episode itu toh. Nah, mudah-mudahan dengan kita pelajari ini kita lebih kuat lagi. Satu yang terpenting sebagai penutup. Lihat kata-kata khalifah. Dari awal Allah menghendaki Adam dan segala keturunannya. Allah menghendaki Adam dan semua keturunannya. Yakni kita. Semua. Ini menjadi khalifah. Khalifah itu apa sih? Penguasa, pengusaha, orang hebat, orang jaya yang memimpin segala kebaikan. Dialah khalifah. Nanti kita akan belajar tentang khalifah. Ya, catat ayatnya mah. Surah Fatir ayat 39. Nggak usah dibuka sekarang. Catat dulu aja. Surah Fatir ayat 39. Kemudian surah Az-Zukhruf ayat 60. Dan surah Al-An'am ayat 165. Jadi Allah ingin mengatakan kepada umat manusia bahwa segala rupa resources yang ada di bumi, bahkan di semesta ini, engkaulah pemiliknya. Hebat kan? Engkaulah pengendalinya, engkaulah pengelolanya, engkaulah pengaturnya. Aku kuasakan itu semua kepada kalian semua. Jadi khalifah. Keren.
Jadi bila ada di bumi ada tambang emas, ya kamu itu sebenarnya penguasanya. Bila di bumi ada sungai dengan segala isinya, ada laut dengan segala isinya, ada minyak, ada ikan, ada biota, tumbuh-tumbuhan laut, tanaman laut, binatang laut, itu kamu tuh khalifahnya. Aku menguasakan apa yang aku punya kepada kamu. Dalam hal apa? Pemanfaatan, pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba kita tidak menjadi khalifah, kita menjadi budak. Bukan budaknya Allah lagi, budak di antara sesama, budak syahwat, budak nafsu, budak pikiran kotor, budak pikiran jahat. Akhirnya kita tidak menjadi khalifah. Nah, perjalanan Adam nanti, setelah nanti episode terusir, episode terpisah, ada episode apa tadi? Coming back. Nah, nanti ada episode berkumpul. Asik. Ada episode berkumpul. Banyak keluarga yang udah pecah belah, hancur, tapi kemudian dia karena menjalani Adam Spirit, kemudian akhirnya menjadi ngumpul kembali. Ada kemudian perusahaan yang udah bangkrut, karyawan udah pada cerai-berai, udah pada di PHK semua, udah pada diberhentiin semua, udah pada pulang semua, tapi akhirnya hanya dengan satu proyek perusahaan itu hidup lagi dan semua karyawan dipanggil lagi. Ada kan begitu? Ada nggak? Habis ngerti nggak? Ada pabrik karena salah. Ini awalnya dari nggak ada nih, dari nggak ada diajarin kan, bikin roti. Nah, itu kan ilmu. Ya, coba lihat wa'allama ayat 31, lihat sebentar. Sebelum tutup, wa'allama ada. Nah ini kan belajar, ya kan? Wa'allama belajar. Kemudian lihat lagi nanti ambiuni. Ada ambiuni di sini? Ayat 31 Ada. Nah, ambiuni ini dia bukan kompetitor, jadi supporter. Jadi ada ketika misalkan orang diajarin bikin roti, itu ada orang-orang yang kemudian, kamu bisa nggak bikin roti? Oh, saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, sini ikut sama aku. Oke, gitu. Itu jadi supporter. Tapi ada juga orang yang jadi kompetitor. Nah, setan kompetitor. Nanti ada di sini ada testing ambihum di ayat 33. Lihat ayat 33, ambihum. Ada ambihum. Nah, inilah dia testing. Coba dah kamu belajar ngejahit. Pasti besok ada yang minta ngejahitin. Selalu gitu. Padahal dulu kita nggak bisa ngejahit. Nah, pada saat kita nggak bisa ngejahit, ada nggak orang yang minta dijahitin? Nggak ada. Itulah namanya testing. Jadi setiap ilmu harus ada tanggung jawab. Nah, ketika orang dikasih ilmu pasti ada testing. Dia tadinya nggak bisa bikin kue. Ada yang pesen kue nggak? Bisa jadi nggak ada. Tapi ketika dia belajar bikin kue, baru aja bikin satu resep, udah ada yang pesen kue. Itu ambihum namanya. Testing. Habis testing ada kompetitor. Ada setan di situ yang berusaha menggagalkan. Nah, Bang Hafiz, tadi kita cerita pabrik roti, udah gede pabrik rotinya, tiba-tiba pada lupa nih semua. Lupa sholat, lupa ngaji, lupa sedekah, dapat gaji bermaksiat, dapat untung bermaksiat. Karyawan semua pada punya handphone, tapi dengan handphone itu bermaksiat. Karyawan semua pada punya motor, dengan motornya bermaksiat. Keluarga pabrik jomplang, antara yang soleh dengan yang tidak soleh, tidak seimbang. Apa yang terjadi? Dihancurin sama Allah. Nah, ada episode nanti pabrik udah hancur tuh Bang. Nah, ternyata semua pada tobat. Jadi yang punya pabrik tobat, karyawan juga pada tobat. Ya Allah, iya ya, sekarang kita nggak punya lagi usaha. Ya udah deh kita tobat. Nah, begitu tobat, tiba-tiba datang pesanan nih misalkan dari Darul Quran. Sehari mesti 2000 roti dikali 100 cabang. Misal gitu. Jadi kan jadi berapa tuh? 200.000 roti kan sehari. Akhirnya ngumpul lagi semua. Nanti habis ngumpul lagi, episodenya balik lagi tuh. Ya begitu emang sampai mati gitu. Sampai mati. Apakah udah seumur papa dan dengan pengetahuan papa nggak punya kompetitor, nggak punya kontestator, nggak punya musuh? Ada. Apakah papa nggak punya supporter? Banyak. Apakah papa kemudian tidak bakal lalai? Mungkin. Tidak bakal lupa. Siapa bilang? Papa udah jadi Ustadz Yusuf Mansur? Enggak bos. Lupa ya. Nabi Sulaiman udah jadi nabi loh. Nabi Sulaiman udah jadi nabi. Nabi Yunus udah jadi nabi. Nah itu tidak terjadi sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika diajari nama Allah berbagai nabi. Contohnya banyak. Dan dia apa? Nabi Muhammad make ilmu itu.
Percuma dinasihatin sama Allah, percuma dikasih tahu sama Allah, dikasih contoh banyak, tapi dia nggak jalan-jalan. Ini petanya, ini ongkosnya, ini mobilnya, ini kuncinya, ini bensinnya. Kamu jalan, nggak jalan-jalan, dapat nggak harta karunnya? Nggak dapat. Nah, Nabi Muhammad nggak gitu. Jadi bisa aja nih ketika dia udah mulai muncul pabrik jadi gede, dia muncul ilmu baru lagi. Apa? Ilmu misalkan bikin baja. Sesuatu yang bumi malangit, yang satu dari terigu, tepung, atau dari bahan-bahan yang lembut-lembut, tiba-tiba dapat ilmu yang keras, baja. Nah kalau dia terus berhasil, maka dia surganya jadi banyak. Surganya menjadi alfafa, menjadi bertingkat-tingkat. Shadaqallahul adzim. Ya kita ngaji dulu. Ikutin papa lagi ya, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Mama saking merdunya suara papa ngantuk deh. Qalu ataj'alu fiha. Ayo. Man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yuk kita baca artinya sebelum kita tutup. Wa idh qala, ayo. Dan ingatlah ketika berkata Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikati, kepada segenap malaikat. Inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, akan menjadikan, fil ardi, di muka bumi, khalifatan, khalifah. Qalu, berkata malaikat-malaikat itu, ataj'alu fiha, apakah engkau akan membuat, apakah engkau akan mengadakan, apakah engkau akan menciptakan di bumi, may yufsidu fiha, yang senangnya berbuat kerusakan, wa yasfikud dima'a, dan senangnya saling bunuh-membunuh. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, kepada engkau ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan kami pun menyucikan engkau. Qala inni, Allah berfirman, sudahlah aku a'lamu, lebih mengetahui, mala ta'lamun, yang kalian tidak ketahui. Kalau Allah tidak keras di sini, tidak bersikeras di sini, itu nggak akan ada perjalanan manusia sampai sekarang. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Didoain buat Abang Kun Kembas yang jalan ke Jogja, ikut melihat dari dekat training center Timnas U19. Mudah-mudahan selamat begitu ya Bang. Ya kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.